Lalu kita juga mana tahu Bang Eki mau datang, siapa yang tahu gitu ya. Tahu-tahu beliau datang, memang diakomodir difasilitasi teman-teman Rejo datang. Kami juga pasti kekabari di Jakarta udah nggak mungkin berangkat gitu ya. Itu mendadak sekali kan. Kalau kami tahu kan kami dampingi karena di situ ada pengacara juga Bu Neti gitu ya. Harusnya sama pengacara di situ. Ada polisi aktif juga info di sana. Ada 2 polisi aktif yang kami terima. Saya terima nutulin tidak ada polisi aktif. Bahwa sebelumnya datang saya nggak tahu. Tapi kalau nutulin yang saya baca apa hasil pertemuan dan itu secara protokoler nutulinnya. Ada permintaan maaf, ada dimaafkan gitu ya. Lalu ada apa mencoba mencari penyelesaian secara hukum Ada seperti apa permintaan maaf dampaknya. ya, kalau kata Ada. Mas Roy kan nggak ada tuh. Ya silakan aja kalau gitu ke sana mau ngapain? Mau makan rujak bersama atau gimana kan gitu. Jadi silakan aja ditafsirkan ya. Oke. Tapi buat kami nggak penting. Yang penting ada satu ya. Mungkin garis bawahi bahwa Pak Jokowi begitu legowo memaafkan. Itu nggak gampang loh ya. Mungkin kalau saya sendiri saya nggak maafkan gitu ya. Karena sudah demikian apa damage ya. Tapi beliau yang awalnya tadi arahan kepada kami lanjutkan ke sidang, tapi beliau langsung memaafkan dan kami cukup terkaget-kaget. Di antara PH pun terjadi perdebatan gitu ya. Loh kok semudah itu gitu kan? Tapi ya kembali lagi kita harus mengutamakan kepentingan klien dan memang secara hukum itu dimungkinkan. Nah kembali ke restoratif itu kan sebenarnya kan keuntungannya bukan keuntungan pelapor loh. Sekalipun itu win-win ya, tapi kembali lagi itu adalah lebih kepada kepentingan tersangka. Jadi nggak ada yang diuntungkan juga. Buat apa juga buat kami gitu. Kalau nggak ada kunjungan juga. Tapi masalah restoratif justice ini kan juga sudah disebut pada saat Komisi Percepatan Reformasi Polri begitu. Itu disebutkan waktu itu di awal bahwa ya kalau bisa Sebenarnya ini kan tidak lanjut dari kegagalan mediasi, lalu saat sudah ditersangka ditawarkan restoratif. Tapi karena dalam proses mediasi semua menolak, akhirnya restoratif dengan cara mengendap-endap, sembunyi, lalu minta maaf gitu. Tapi bagi kami nggak ada masalah lah. Merasa dihianati. Nggak ada masalah lah bagi kami. Kita kan justru ini mengkonfirmasi Jokowi itu siap memaafkan asal strategi pecah belahnya berhasil. Dan saya katakan untuk saat ini memang berhasil saudara Jokowi memecah belah. Saya mau tambahin sedikit nggak? Kembali ke yang tadi ya. Jadi bahwa apa namanya RG itu ditawarkan di Komisi Reformasi bukan oleh kami loh ya. Mereka kami pasif. Tapi ternyata Pak Jokowi begitu legowo sekalipun arahan terakhir ke kami. Nah kembali lagi bahwa ini pecah belah, saya nggak sependapat. Jadi memang secara hukum berarti bisa dikuatkan oleh Prof. Ini pilihan. Ini kan tersangka bertanggung jawab pribadi-pribadi. Ini bukan kolektif kolegial. Mereka boleh mengambil RG, mereka boleh menolak RG. Itu hak dari pribadi masing-masing. Bukan karena RG lalu wah tidak kompak. Yang tidak RG wah ini ngelawan terus. Itu hak pribadi masing-masing karena pertanggung jawabannya masing-masing. Dan kami pribadi menghargai semua sikap. Anda mau RG silakan, Anda mau apa namanya terus membuktikan juga silakan. Bahkan kalau Pak Jokowi sendiri ya, kepentingan terakhir adalah kemarin kita sempat challenge juga. Ini kalau sebuah RG gimana? Mas, tetap kami penting untuk ke sidang apa? Agar clear soal ijazahnya.